Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syarif Koliri MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Triluci Arum Abelia dari program studi akuntansi dengan nomor NIM 5230204004. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 yang mana isi soal tersebut yaitu Nabi dan Rasul kerap diangkat oleh Allah dari kalangan orang yang lemah secara ekonomi. A. Jelaskan hikmah bagi kehidupan manusia mengapa Allah sering mengangkat Nabi dan Rasul dari kalangan ekonomi lemah. B. Berikan contoh 3 Nabi dan Rasul yang berasal dari kalangan ekonomi lemah dan ceritakan secara singkat riwayat hidup mereka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baiklah, langsung saja kita mulai pemaparan materinya. Berikut ini penjelasan mengenai hikmah Allah mengangkat Nabi dan Rasul dari kalangan ekonomi lemah, serta contoh 3 Nabi yang mengalami hal tersebut. Mengapa Allah sering mengangkat Nabi dan Rasul dari kalangan ekonomi lemah? Sepanjang sejarah kenabian, Allah SWT seringkali memilih Nabi dan Rasul dari kalangan masyarakat yang secara ekonomi lemah atau tidak menonjol dalam kekuasaan duniawi. Hal ini bukanlah tanpa sebab. Justru di balik pemilihan tersebut terdapat hikmah dan pelajaran yang sangat dalam bagi umat manusia. Pertama, Allah ingin menunjukkan bahwa kemuliaan dan keagungan seseorang tidak diukur dari harta, kekuasaan, atau status sosial, melainkan dari ketakwaan dan keimanan. Jika Nabi atau Rasul berasal dari kalangan kaya dan berkuasa, mungkin akan timbul prasangka bahwa kenabian itu hanya digunakan untuk kepentingan duniawi, seperti memperkuat kekuasaan atau memperluas pengaruh politik. Namun ketika yang diangkat adalah orang-orang sederhana dan lemah secara ekonomi, maka semakin nyata bahwa kekuatan dakwah mereka bukanlah berasal dari kekayaan atau pengaruh, melainkan dari wahyu dan kebenaran yang dibawa. Kedua, pengangkatan Nabi dari kalangan lemah menjadi penghibur dan penyemangat bagi orang-orang yang tertindas dan miskin. Mereka akan merasa bahwa Allah melihat dan memuliakan mereka, bahwa mereka pun punya peluang besar untuk dekat dengan Allah dan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Hal ini juga mendidik umat manusia agar tidak meremehkan orang karena kemiskinannya. Ketiga, dari kalangan ekonomi lemah biasanya lahir pribadi yang rendah hati, penuh kesabaran dan terbiasa berjuang. Sifat-sifat inilah yang sangat penting dalam membawa misi kenabian, karena perjuangan Nabi sangat berat, penuh penolakan, hinaan, dan bahkan ancaman. Hanya orang-orang yang tahan uji dan memiliki jiwa yang kuat mampu menjalankan misi kenabian hingga akhir. Contoh 3 Nabi dari kalangan ekonomi lemah. Yang pertama ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir pada masa pemerintahan Fir'aun, raja Mesir yang sangat kejam dan menindas Bani Israel. Musa lahir dari keluarga Bani Israel yang miskin dan tertindas. Karena ada perintah dari Fir'aun untuk membunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel, ibunya meletakkan di dalam peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil demi menyelamatkan nyawanya. Takdir Allah mempertemukan Musa kecil dengan istri Fir'aun yang kemudian mengasuhnya. Kemudian sempat hidup di istana. Ketika dewasa, Musa menyadari asal-usulnya. Setelah membunuh seorang tentara Mesir yang menindas Bani Israel, ia melarikan diri ke negeri Madian dan hidup sebagai pengembala. Setelah bertahun-tahun, Musa mendapatkan wahyu dan diperintahkan Allah untuk kembali ke Mesir, menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Meski berasal dari kalangan tertindas, Musa dengan berani menghadapi Fir'aun dan menunjukkan mukjizat yang luar biasa dari Allah. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa siapapun bisa menjadi pemimpin umat jika memiliki keimanan dan keberanian, meskipun berasal dari kalangan bawah. Yang kedua ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah contoh paling agung dari manusia pilihan yang berasal dari kalangan sederhana. Beliau lahir
sebagai yatim, bahkan belum sempat melihat ayahnya karena wafat sebelum beliau lahir. Ibunya Aminah wafat saat beliau masih kecil dan beliau pun diasuh oleh kakeknya, kemudian pamannya Abu Thalib yang juga hidup dalam kondisi sederhana. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan dan bekerja keras. Beliau pernah menjadi pengembala, kemudian bekerja sebagai pedagang. Kejujuran dan akhlaknya yang mulia membuatnya dijuluki Al-Amin oleh masyarakat Mekah. Ketika menerima wahyu di usia 40 tahun, dakwah beliau mendapat perlawanan hebat dari kaum Quraisy, terutama para pemuka yang kaya dan berkuasa. Namun beliau tetap teguh menyampaikan risalah Islam. Hidupnya penuh perjuangan, dihina, dipersekusi, bahkan diusir. Meski begitu, beliau tidak pernah membalas dengan kebencian dan akhirnya Islam menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Yang terakhir ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Maryam, seorang wanita suci dan solehah yang hidup dalam kesederhanaan. Ia lahir tanpa ayah sebagai mukjizat dari Allah dan sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Seperti nabi lainnya, Isa berasal dari kalangan bawah dan tidak memiliki kekayaan duniawi. Dalam masa kenabiannya, Nabi Isa berdakwah kepada Bani Israel yang pada saat itu telah banyak menyimpang. Ia menghadapi banyak tantangan dari kaum elit Yahudi dan penguasa Romawi. Isa hidup dalam keadaan sangat sederhana, berpindah-pindah tempat, tidak memiliki rumah tetap, dan bergantung kepada pertolongan Allah. Misi dakwah Nabi Isa penuh dengan kasih sayang dan mukjizat, namun tetap saja banyak yang menolaknya karena ia bukan dari kalangan terhormat atau kaya. Kisahnya menjadi pelajaran bahwa kebenaran tidak harus datang dari orang yang dianggap hebat oleh masyarakat, tetapi dari siapapun yang dipilih oleh Allah. Dari kisah-kisah ini kita dapat memahami bahwa Allah memilih utusannya bukan berdasarkan harta, jabatan, atau status sosial, melainkan karena kualitas hati, kesabaran, dan ketakwaan mereka. Allah ingin mengajarkan umat manusia bahwa kebenaran dan kemuliaan tidak tergantung pada dunia, tetapi pada hubungan seseorang dengan Tuhan. Dengan demikian, sebagai manusia tidak boleh menilai orang dari kekayaan atau kekuasaannya, tetapi dari akhlak dan keimanannya. Dan semestinya kita terinspirasi bahwa siapapun bisa menjadi pribadi yang mulia jika memiliki niat yang baik dan hidup dalam keimanan serta perjuangan yang benar. Sekian pemaparan pemateri kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.